Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian di video kali ini. Bagi yang baru pertama kali menemukan channel kami, selamat datang di Kebijaksanaan Lansia, tempat kita berbagi tips dan informasi penting untuk menjaga kebugaran di usia emas. Pernah dengar tentang kisah Ibu Maria? Beliau adalah seorang nenek berusia 73 tahun yang sangat sehat, aktif, dan tidak memiliki riwayat penyakit berat. Tapi, suatu malam yang tenang, saat Ibu Maria sedang tidur, tiba-tiba beliau terkena stroke. Pasti terkejut, kan? Yang lebih mengejutkan, stroke yang dialami Ibu Maria ini ternyata dipicu oleh kombinasi 7 kebiasaan sederhana yang setiap malam beliau lakukan. Kebiasaan yang mungkin sering kita anggap sepele, tapi ternyata sangat berbahaya. Nah, lewat video kali ini, kami ingin membahas tuntas kebiasaan-kebiasaan sepele yang bisa menambah risiko stroke, terutama untuk kita yang sudah berusia lanjut. Kebiasaan-kebiasaan yang terlihat biasa ini, jika dibiarkan, bisa meningkatkan risiko stroke hingga 300% lebih tinggi. Menyeramkan, kan? Tapi jangan khawatir, karena dengan mengetahui hal ini, kita bisa lebih waspada dan menyebarkan informasi penting ini kepada orang-orang terdekat kita. Mari kita bahas bersama kebiasaan-kebiasaan sebelum tidur yang bisa meningkatkan risiko stroke pada lansia. Mungkin selama ini kita menganggap tidur sebagai waktu istirahat yang total, tetapi ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari justru bisa membahayakan kesehatan dan bahkan memicu kondisi darurat seperti stroke. Ini bukan hanya klaim semata loh, karena menurut American Stroke Association, jumlah kasus stroke pada malam hari meningkat sebesar 34% dalam 10 tahun terakhir. Artinya, semakin banyak kasus stroke yang terjadi saat kita tidur atau baru bangun tidur. Angka ini cukup membuat khawatir. Namun, ada kabar baiknya, sebagian besar kasus ini sebenarnya bisa dicegah jika kita tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi, Bapak, Ibu, siap-siap ya. Kami akan memberikan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dan orang yang Anda cintai. Yuk, kita bahas bersama dan mulai ubah kebiasaan buruk ini demi kesehatan yang lebih baik di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang penting ini, saya penasaran nih, Bapak, Ibu, semuanya, lagi nonton dari mana? Dan usia berapa sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Kami senang sekali bisa berkenalan dengan kalian. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia supaya tidak ketinggalan tips dan informasi terbaru dari kami. Sudah like dan subscribe? Mantap! Sekarang, yuk kita mulai bahas. Sekarang, mari kita bahas beberapa kesalahan besar yang sering kita lakukan sebelum tidur, yang bisa menjadi pemicu stroke tanpa kita sadari. Kesalahan pertama adalah tidur dengan posisi telentang. Bapak, Ibu, posisi tidur telentang memang kadang terasa nyaman karena punggung kita bisa lurus. Namun, hati-hati, posisi ini bisa menjadi ancaman serius, terutama bagi kita yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena saat tidur telentang, jantung kita harus bekerja lebih keras melawan gravitasi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Ini adalah beban tambahan yang cukup berat untuk jantung kita yang mungkin sudah tidak sekuat dulu. Bayangkan, saat kita tidur telentang, pembuluh darah di leher dan kepala bisa mendapat tekanan yang berbeda, sehingga darah lebih mudah terkumpul di pembuluh darah otak. Penumpukan darah ini bisa meningkatkan tekanan di kepala kita, dan meskipun sedikit, hal ini bisa sangat berbahaya. Penumpukan darah yang berlebihan ini dapat menyebabkan pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah di otak, yang keduanya merupakan penyebab utama stroke. Selain itu, posisi telentang juga dapat memperburuk kondisi yang disebut sleep apnea, yaitu gangguan tidur di mana kita berhenti bernapas untuk beberapa saat berulang kali. Jika ini terjadi, kadar oksigen dalam darah turun drastis, dan tekanan darah bisa meningkat tiba-tiba. Kombinasi penurunan dan peningkatan tekanan darah yang tajam, serta kurangnya oksigen ini adalah resep sempurna untuk stroke malam hari, atau stroke nokturnal, yang terjadi saat kita tidur. Banyak penelitian yang menunjukkan hubungan antara posisi tidur telentang dan peningkatan risiko stroke, bahkan ada studi yang mengatakan bahwa tidur telentang bisa meningkatkan risiko stroke nokturnal hingga 41%. Angka ini sangat besar, jadi jangan anggap remeh. Ini saatnya kita semua, terutama lansia, mempertimbangkan kembali posisi tidur kita. Jika biasanya kita tidur telentang, mungkin ini saatnya mencoba posisi lain demi kesehatan jantung dan otak. Perubahan kecil dalam kebiasaan tidur kita dapat memberikan dampak besar dalam mencegah stroke.
Jangan sampai kebiasaan yang tampak sepele ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan kita di masa depan. Memahami alasan di balik bahayanya posisi ini adalah langkah pertama dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Ingat, kesehatan kita adalah yang utama. Kesalahan kedua adalah masalah hidrasi yang bisa sangat berbahaya. Kita semua tahu betapa pentingnya minum air agar tetap terhidrasi, tetapi ada satu kebiasaan yang bisa menjadi masalah, terutama menjelang tidur. Siapa di antara kita yang suka minum segelas besar air sebelum tidur? Ternyata, minum terlalu banyak cairan sebelum tidur bisa membebani ginjal kita, apalagi kalau sudah berusia lanjut. Ginjal kita tidak bekerja secepat dulu, dan jika kita memaksa untuk memproses banyak cairan di malam hari, kita akan sering terbangun untuk ke kamar mandi. Ini tentu mengganggu tidur kita dan bisa menyebabkan masalah serius, seperti hipotensi ortostatik. Ini adalah kondisi di mana tekanan darah kita turun drastis saat kita bangun dengan cepat dari posisi tidur atau duduk. Penurunan tekanan darah mendadak ini dapat mengurangi pasokan darah ke otak kita, meskipun hanya dalam waktu singkat, dan ini bisa menjadi pemicu stroke. Bayangkan saat kita sedang tidur nyenyak, tiba-tiba bangun dan berdiri dengan cepat. Tubuh kita seringkali tidak siap untuk menyesuaikan tekanan darah dengan cepat. Akibatnya, otak kita bisa kekurangan oksigen dan nutrisi penting, yang membuat kita rentan terhadap masalah kesehatan. Penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa lansia yang minum lebih dari 2 gelas air dalam waktu 3 jam sebelum tidur memiliki risiko tekanan darah naik turun yang berbahaya hingga 67% lebih tinggi. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya mengatur waktu dan jumlah minum kita untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah di usia senja. Kesalahan hidrasi ini sering tidak kita sadari, meskipun niat kita adalah agar tidak dehidrasi. Namun, penting sekali untuk mengatur waktu dan jumlah cairan yang kita konsumsi, terutama di malam hari. Yuk, mari kita atur pola minum kita agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik tanpa membebani ginjal di malam hari. Kesalahan ketiga adalah perangkat elektronik yang bisa merusak otak kita. Di era digital seperti sekarang, handphone, tablet, dan laptop sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, kita perlu hati-hati, karena kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur atau bahkan hanya meletakkannya di dekat tempat tidur bisa berdampak buruk bagi otak dan meningkatkan risiko stroke. Salah satu bahaya yang paling serius adalah medan elektromagnetik, EMF, yang dipancarkan oleh perangkat elektronik. EMF ini dapat mengganggu aktivitas listrik alami di otak kita, yang sangat penting agar kita bisa tidur dengan nyenyak, terutama di fase tidur dalam. Saat tidur dalam, otak kita melakukan pembersihan dan perbaikan sel. Jika gangguan ini terjadi, racun bisa terakumulasi dan memicu peradangan di otak. Selain EMF, ada juga cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget. Cahaya biru ini berbahaya bagi kualitas tidur dan kesehatan otak kita karena dapat menghambat produksi melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur dan bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel otak. Jika produksi melatonin terganggu, tidur kita tidak akan berkualitas dan pertahanan otak kita pun melemah, sehingga meningkatkan risiko kerusakan otak, termasuk yang dapat menyebabkan stroke. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidur dekat perangkat elektronik dapat meningkatkan risiko stroke dan penurunan daya ingat hingga 38%. Ini adalah peringatan serius yang harus kita perhatikan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi, terutama menjelang tidur. Kebiasaan sederhana seperti scroll media sosial atau menonton video sebelum tidur mungkin terasa menyenangkan, tetapi dampaknya terhadap kesehatan otak dalam jangka panjang bisa sangat berbahaya. Maka, mulai sekarang, mari jadikan kamar tidur kita zona bebas elektronik. Ini adalah investasi penting untuk kesehatan otak kita. Kesalahan keempat adalah suhu ruangan yang terlalu panas. Ini seringkali kita abaikan, padahal suhu kamar tidur adalah faktor penting yang mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah, terutama untuk lansia. Jika kita tidur di ruangan dengan suhu di atas 21 derajat Celcius, tubuh kita harus bekerja ekstra keras untuk menurunkan suhu tubuh. Proses pendinginan ini membuat jantung kita bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah, padahal seharusnya saat tidur jantung dan pembuluh darah kita sedang beristirahat. Ini adalah beban tambahan yang cukup berat bagi tubuh kita yang sudah menua. Saat tubuh kepanasan, darah kita cenderung menjadi lebih kental karena dehidrasi ringan, dan ini meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah, yang dapat menyebabkan stroke iskemik. Bayangkan saat kita tidur di kamar yang panas, tubuh kita terus berusaha mengeluarkan panas seperti mesin yang tidak berhenti bekerja, padahal seharusnya kita sedang beristirahat.
Penelitian juga mengonfirmasi bahwa tidur di suhu kamar di atas 21 derajat dapat meningkatkan risiko masalah jantung di malam hari hingga 43%. Bahkan, setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius di atas 20 derajat dapat meningkatkan risiko stroke pada lansia hingga 7%. Ternyata, tubuh kita sangat sensitif terhadap suhu kamar saat tidur. Oleh karena itu, menjaga suhu kamar tidur tetap optimal sangat penting untuk menurunkan risiko stroke. Jangan sampai kenyamanan sementara dari suhu hangat mengancam kesehatan jantung dan otak kita. Setelah mengetahui kebiasaan-kebiasaan berbahaya ini, tentu Bapak, Ibu, berpikir, lalu, apa yang harus kita lakukan? Tenang, kami tidak hanya memberitahu masalahnya, tetapi juga memberikan solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan untuk melindungi diri dari stroke. Solusi pertama untuk tidur telentang, cobalah untuk meninggikan kepala dan bagian atas tubuh Anda sekitar 10 hingga 30 derajat saat tidur. Anda bisa menggunakan bantal tambahan yang lebih tebal atau penyangga kasur khusus. Posisi tidur miring ini membantu gravitasi mendorong darah keluar dari otak, sehingga mengurangi tekanan di kepala dan meminimalkan risiko terbentuknya gumpalan darah. Anda juga bisa mencoba tidur miring ke kiri, karena posisi ini dipercaya dapat mengaktifkan sistem pembersihan alami otak kita, yaitu sistem limfatik, yang membantu membersihkan sisa-sisa kotoran saat tidur. Ini adalah cara sederhana yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan otak. Solusi kedua adalah hidrasi. Hindari minum cairan dalam jumlah banyak 90 menit sebelum tidur. Ini memberi waktu bagi ginjal Anda untuk memproses cairan sebelum tidur, sehingga Anda tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Minumlah sekitar 70% dari kebutuhan cairan harian Anda sebelum pukul 18. Fokuskan konsumsi cairan di siang hari ketika tubuh kita masih aktif dan bisa memproses cairan dengan lebih efisien. Jika Anda benar-benar haus di malam hari, minumlah sedikit saja sekitar 60 hingga 90 ml air dengan sedikit garam Himalaya merah muda untuk membantu tubuh menahan air tanpa harus sering buang air kecil. Solusi ketiga, untuk perangkat elektronik, jadikan area sekitar tempat tidur Anda zona bebas elektronik. Jauhkan handphone, tablet, laptop, dan gadget lainnya dari tempat tidur. Matikan router Wi-Fi di malam hari atau tempatkan jauh dari kamar tidur untuk mengurangi paparan medan elektromagnetik, EMF. Jika Anda harus menyimpan handphone dekat tempat tidur untuk alarm, aktifkan mode pesawat untuk mematikan sinyal dan mencegah EMF. Gunakan jam analog sebagai pengganti jam alarm digital, karena jam digital juga memancarkan EMF dan cahaya yang mengganggu tidur. Pasang filter cahaya biru pada perangkat Anda, atau yang terbaik, hindari menggunakan gadget setidaknya 2 jam sebelum tidur untuk membantu tubuh memproduksi melatonin alami. Solusi keempat adalah suhu kamar. Suhu kamar tidur yang ideal untuk lansia adalah antara 15 hingga 19 derajat Celcius. Suhu ini tidak hanya mendukung sirkulasi darah yang lancar, tetapi juga membantu tidur yang lebih berkualitas, mengurangi stres pada jantung dan pembuluh darah, serta merangsang produksi melatonin. Untuk kenyamanan, gunakan pakaian tidur yang ringan dan mudah menyerap keringat, atau pasang pemanas ruangan kecil dengan timer agar mati setelah beberapa jam. Anda juga bisa menggunakan alas kasur berpemanas dengan pengaturan suhu. Intinya, pastikan suhu tubuh Anda tetap nyaman tanpa membuat kamar menjadi pengap. Dengan mengubah kebiasaan sederhana namun konsisten ini, kita bisa meminimalkan risiko stroke dan menjaga kesehatan jantung serta otak di usia senja. Kesehatan di usia senja merupakan kekayaan yang paling berharga, dan merawatnya adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan. Mulai sekarang, mari kita sama-sama terapkan langkah-langkah yang telah kita bahas. Cobalah untuk mengubah posisi tidur, sesuaikan pola minum, jauhkan perangkat elektronik dari tempat tidur, dan pastikan suhu kamar tidur Anda nyaman. Langkah-langkah kecil ini memiliki dampak yang luar biasa dalam melindungi kita dari risiko stroke dan menjaga kita tetap sehat serta bahagia di usia senja. Bagaimana menurut Bapak, Ibu? Apakah Anda menyadari bahwa mungkin selama ini Anda atau orang terdekat Anda telah melakukan kebiasaan yang berisiko? Tidak perlu khawatir, karena tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Ayo, kita komitmen bersama untuk menghindari kebiasaan buruk ini mulai dari malam ini juga. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah kemajuan besar menuju kesehatan yang lebih baik dan perlindungan dari stroke. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, tetangga, atau anggota keluarga lansia lainnya.
Bisa jadi informasi ini adalah penyelamat bagi mereka yang belum menyadarinya. Mari kita sebarkan kesadaran ini bersama-sama, dan ciptakan komunitas lansia yang lebih sehat dan terhindar dari stroke. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.